Oke, selamat datang Dwi Maryunianto. Salam. Waalaikumsalam. Semuanya sudah UTS ya? Kita sambil ngobrol-ngobrol dulu ya. Nunggu minimal 3 orang lah. 3 orang. Nanti 2 minggu lagi lah. Minggu depan, saya kasih UTS-nya. Bentuknya PR. UAS-nya bulan depan di KDEI. Katanya dimundur. Ya. Pak Hasan Pak Hasan bilang ada wacana dimundurin. Yang nggak bisa hadir seperti biasa, nanti saya kasih PR luasnya. Tapi sebenarnya saya sangat mengharap kalian itu bisa TTM, tapi nggak bisa ya kalau ada kesibukan ya. Soalnya di TTM itu saya bisa tahu kalian itu bisa betul apa enggak gitu. Karena semester ini tentang siklus akuntansi ini hampir pasti keluar. Oh. Oke. Kita mulai ya, kita mulai. Jadi kuliah kita hari ini seperti yang kita lakukan di KDEI, memindahkan catatan dari transaksi harian ke dalam buku jurnal umum dan buku besar. Nanti saya catat dulu nama saya.
Oke, Santi datang. Lihat Santi, Dwi, Ayu. Jadi kita mencatat dari transaksi harian ke jurnal umum ke buku besar. Ya. Oke, Siti Aminah. Ya. Siti Aminah datang. 1, 2, 3, 4. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa buka ininya, modulnya. Kita latihan lagi dari transaksi A, B, C, D sampai H ya. Halaman 129. Kita buat ya berkas kertasnya, mudah-mudahan ada kertasnya. Kita buat seperti di halaman 129. Kita catat semua akunnya, jurnal umumnya. Jadi seperti ini bentuknya, garis-garisnya. Ini nggak bisa lurus kalau gambar ya. Di sini ada tanggal, ini ada 2. Oke. Ada bagian sini. Di sini ada nomor bukti. Terus ada apa? Keterangan. Terus ada apa lagi? Referensi. Terus di sini ada debit. Sebelah debit artinya apa? Sebelah kiri, gitu aja gampangnya ya. Debit artinya ya nak. Terus sebelah
Kredit artinya sebelah kanan. Harus dipotong, nak. Kita dulu ya, nak. Papa lagi ngajar. Habis ngajar? Iya, habis ngajar nanti Papa bantuin. Oke. Jurnal umum bentuknya buku, jurnal umum. Jadi di sini ditulis jurnal umum PT Genuga. Tahu nggak PT Genuga, Pak? Ada yang tahu PT Genuga? Jurnal umum PT Genuga. Ada yang ngerti PT Genuga? Genuga. Kalau dari kanan ke kiri itu sama dengan A, G, U, N, G. Ya. Ini halaman. Jadi bentuknya buku ya. Ya. Huh? Ya. Hah? Iya. Iya, iya. Sebentar ya. Aziz Papa lagi ngajar, Pak. Oke, kita lihat dari transaksi A. Transaksi A. Transaksi A pada tanggal 1 Januari 2006, 1 Januari Susi menyetorkan uang tunai sebanyak 7,5 juta. Setor uang tunai 7.500.000 sebagai modal awal. Untuk transaksi ini dikasih kode bukti jurnal nomor 1 BJ01. Oke ya. Kita ingat ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Di sini aktiva. Di sini pasiva. Pasiva. Pasiva terdiri dari kewajiban dan modal.
Sehingga seperti yang PR yang sudah kita kerjakan di PR 1 dan 2, aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Jadi seperti itu ya. Sehingga kalau transaksi setor uang tunai secara uang tunai 7.500.000, uang tunai 7.500.000, maka yang jadi debit yang sebelah kirinya adalah kas. Nilainya 7.500.000. Yang jadi pasiva itu adalah modal. Kiri harus sama dengan kanan. Tuh. Gitu ya. Sehingga pada pertemuan 1 di sini kita tulis 2006, tanggalnya 1, nomor buktinya 1, keterangannya kas, nilainya 7.500.000. Yang dikredit apa yang dikredit? Yang dikredit itu modal susi atau modal awal. Nilainya 7,5 juta. Ini halamannya. Halaman 1. Ya. Dan dulu sayang papa lagi ngajar nak. Salam. Ya Warianti. Pak Wari datang. Terus referensi diisi apa Pak? Nah, referensi adalah pengkodingan. Jadi buka halaman 128. Buka halaman 128. Di situ diketahui kode kas itu ada 1.1. Terus modal susi 3.1. Gitu. Ya kan? Sehingga di sini kodenya yang kas 1.1, yang modal susi 3.1. Itu untuk transaksi A. Selanjutnya kita pindah ke transaksi
B. Transaksi B. Transaksi B. Transaksi B. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya 2 Januari 2006. Transaksinya 2 Januari 2006. Transaksinya adalah sewa ruangan bulan Januari sebesar 300.000. 300.000. Seperti contoh kita yang sebelumnya, transaksi bersamaan dasar akuntansi, kasnya berkurang di kredit, yang bertambah adalah sewa ruangan. Sehingga di sini ada di debitnya beban sewa atau di sebelah kirinya 300.000. Lawannya kas 300.000. Terus kita lihat kodenya apa nih kodenya? Refnya. Refnya apa nih kalau beban sewa refnya? Referensi kalau beban sewa itu adalah 53. Sedang kas tadi apa kodenya? Kas kodenya 11. Oke. Sehingga kalau tanggalnya masih sama, tahunnya masih sama, di halaman yang sama, oh saya juga salah ini. Pasti KDI saya kasih tahu deh. Ini harusnya ditulis bulannya. Wah, saya juga salah. Nah, kalau tanggal sama bulan, tahun dan bulannya masih sama, tidak perlu ditulis lagi di kolom kedua. Tapi karena kita berubah tanggal, maka tanggalnya kita tulis. Nomor buktinya tadi nomor bukti berapa? 02. Ya, Tirama ya. Yang di sini ada beban sewa dan kas. Kodenya kodenya 5.3, kas kodenya 1.1. Nilainya beban sewa 300.000. Kasnya berkurang di kredit, artinya kasnya hilang atau berkurang sebesar 300.000. Ya. Ini transaksi B. Kita lanjut lagi ya ke transaksi C, karena transaksinya masih sangat banyak. Takut ya keburu. Oke. Transaksi C.
transaksi C. Tanggalnya berapa? Tanggalnya 5 Januari 2006. Apa isinya? Beli perlengkapan salon secara kredit sebesar 450.000. Sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, kasnya berkurang nggak? Enggak. Karena ini pakai kredit. Tapi apa yang ada? Kita pasti punya hutang kelas yang baru. Tapi aset kita bertambah, yaitu perlengkapan, debitnya perlengkapan salon, referensinya 1, 2, sisi kreditnya adalah hutang dagang. Kodenya 21. Kodenya dapat dari mana? Setiap perusahaan punya kode sendiri dari setiap kelas akun. Kelas akunnya itu. Kelas akunnya punya sendiri. Jadi di jurnal umumnya kita buat untuk tanggal berapa berikutnya ini? Tadi kita lihat tanggal transaksi C tanggal berapa? Tanggal 5. Kode buktinya bukti 003. Apa transaksinya? Perlengkapan salon dan hutang dagang. Kodenya, kode referensinya 1, 2 dan 21. Oh, salah ini transaksi D ya. Tanggal 7. Salah nih. Namanya peralatan salon. Peralatan salon seharga tunai. Kalau ini transaksi D. Saya salah ini. Ya, oke, saya buat dua-duanya ya. Oke lah. Ini tanggal 7. Ini tanggal 7. Nilainya 450.000. Tapi ini transaksi D. Kebalik dengan transaksi C. Transaksi C tanggal 5 Januari itu peralatan salon secara tunai. Kodenya lain lagi. Peralatan salon harganya 1,3. Tuh. Ini saya salah ya. Ini transaksi D, bukan transaksi C. Transaksi C-nya kelewatan. Transaksi C itu tanggalnya tanggal 5. Kodenya, kode ininya, ini seharusnya kode 4 ini. Salah ini. Ini 04, salah. Ini yang di sini 04.
03. 03 apa yang di sini transaksinya? Peralatan salon. Peralatan salon. Lawannya kas. Kodenya di sini. Kodenya 13 dan 11. Oke. Harganya di sini berapa? 2.250.000. 2. Yang di bawah, yang dikredit juga 2.250.000. Oke. Ya. Oke, ini transaksi D. Misal, kita lanjut ya. Transaksi E. Misal ini jurnal umumnya nggak cukup lagi. Kita pindah ke halaman 2. Pindah ke halaman 2 misalnya. Halaman 2. Halaman 2. Semuanya kita tulis lagi sama persis seperti atas. Cuman bedanya apa? Bedanya di sini ada halaman 2. Tuh misalnya pindah ya, pindah. Jadi kemarin di KDEI sengaja dibuat seolah-olah nggak cukup. Tapi beberapa teman kalian dicukup-cukupin. Padahal memang itu sengaja nggak cukup harusnya. Tanggal. Di sini nomor bukti. Di sini keterangan. Di sini ref. Di sini debit. Di sini kredit. Oke. Tulis lagi Pak, iya, kalau pindah halaman tulis lagi lah. Di sini 2006 Januari. Kok jadi gitu sih? Balik. Januari. Tanggalnya, kalau transaksi E tanggal berapa transaksi E? Tanggalnya tanggal 8. Nomor buktinya nomor berapa di buku? Nomor 5. Apa transaksinya? Kita lihat tanggal 8 Januari
Biaya pemasangan iklan. Pemasangan iklan. Jadi di sini debitnya adalah beban lain-lain dengan kode 59. Di sini ada beban lain-lain yang kodenya 59 dan kas kodenya 5.9 dan 11. Uangnya berapa uangnya? 112.500. 112.500. Kreditnya juga 112.500. Itu baru transaksi E. Lanjut Mang, kita cepat-cepat nih karena kita mau ngejar nih biar kita bisa susun ke buku besar, buku besarnya. Ini baru sampai F. Oke. Set. 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 Oke. Transaksi F tanggalnya tanggal 15. Kodenya, kode buktinya kode 06. Apa transaksinya? Transaksi F, pendapatan salon sebesar 750.000. Kasnya bertambah. Debitnya kas. Yang lawannya kreditnya adalah pendapatan jasa. Harganya 750.000. Sini jadi di sini kas. Kodenya berapa nanti ya? Kas. Lawannya adalah pendapatan salon. Kodenya di sini 11. Pendapatan salon dari buku 41. Uangnya berapa uang masuk tadi? 750.000. Pendapatannya yang masuk adalah 750.000. Gitu. 750.000. Ini tanggal 15. Kita lanjut lagi ke transaksi G. Mudah-mudahan rekam. Kalau itu nanti bisa nonton di sini. Transaksi G tanggal berapa? Tanggal 16. Bayar gaji karyawan. Ini ketahuan kalau perusahaannya pelit sekali. Kasnya berkurang jadi ya. Kodenya 07. Yang jadi debitnya apa? Beban gaji. Beban gaji. Yang jadi kreditnya kas. Beban gaji kodenya berapa? 51. 5.1 dan 1.1.
Harganya berapa gaji karyawannya? 150.000 pelitnya tahun 2006 loh. 2006 ini 150.000 ya cilik itu 150.000, kreditnya 150.000 itu ya. Ngebut masih ada transaksi lagi. Lanjut ya, kita lanjut. Itu baru tanggal 16. Selanjutnya tanggal berapa nih? Tanggal 20. Tanggal 20, kode buktinya 08 apa? Ayat akuntansinya utang bank, kredit usaha kecil dari bank 7.500.000. Nah, jadi kasnya bertambah sebesar 7,5 juta. Tapi lawannya adalah utang bank. Utang bank. Kodenya 11 dan 22. Nilainya debitnya 7.500.000 dan kredit juga 7.500.000. Oke. Di tanggal 20. Terus baru tanggal 20 masih banyak nih, kita terusin ya, terusin lagi baru tanggal 20, kita terusin lagi sampai selesai. Oke. Transaksi siapa sekarang? I tanggal 23. Transaksi I tanggal 23, kode buktinya 09. Apa yang terjadi? Tanggal 23, peralatan salon dibeli secara tunai. Kodenya 13, 5.250.000. Jadi di sini apa transaksinya? Peralatan salon lawannya tunai kas. Kodenya 13 dan 11. Uangnya di debitnya 5.250.000, di kredit 5.250.000. Ini tanggal 23. Harus lagi, ini baru tanggal 23 man. Kita ngebut. Tanggal 25, transaksi J. Tanggal 2 lagi, tanggal 3 lagi ya. J, tanggal 25. Tanggal 25, transaksi kode bukti transaksi nomor 10. Apa yang 25 ini? Prive Susi ngambil duit. Susi
Susinya ngambil duit dari usaha sendiri. Mungkin neraktir karyawannya gitu kali ya. Prive Susi. Prive Susi. Yang berkurang apa? Kasnya. Kodenya 32 dan 11. 32 11 nilainya 300.000, nilainya 300.000, nilainya 300.000 nih. Dua lagi selesai. Yaitu tanggal berapa nih? Berikutnya tanggal 31. Tanggal 31. Kodenya berapa kodenya? Kodenya 11. Transaksinya pendapatan salon lagi, kas dan pendapatan salon. Debitnya kas, kreditnya pendapatan salon. Kodenya 11 dan 14. Nilainya 1.125.000. 1.125.000. 1.125.000. Oke. Transaksi terakhir dari perusahaan Genuga. Tapi bayangkan kalau perusahaan asli itu transaksinya banyak. Jadi kalau nggak dibantu komputer nggak bisa. Makanya sekarang komputerisasi akuntansi itu sangat banyak. Ini tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 31. Tanggalnya nggak usah ditulis lah. Orang sama. Buktinya aja yang beda. Oke. Tanggalnya sama, itunya sama. Cuma transaksinya aja yang beda. Akunnya aja yang beda. Apa ini? Gaji. Jadi beban gaji lagi sama kas. Sama seperti tanggal 16. Saya copy paste saja lah. Karena ini pemalas nih. Oke. Beban gaji. Kodenya 51 dan 11. 51 dan 11. 51 dan 11. 51 dan 11. Harganya 150.000. Medit 150.000. Di sini harganya. Oke. Nah, jadi Mbak-mbak, teman-teman semua, dari setiap transaksi harian ini, selanjutnya kita ikhtisarkan, kita klasifikasikan dalam buku besar sesuai kelas akun. Apa itu kelas akun? Kelas akun buka halaman 136. Sudah kelihatan 136.
136. Udah ya. Nah, di situ kan kelihatan tuh nama akun. Ini bedanya nih di sini. Ini saya tulis dulu. Buku besar, PT Gunung Gas. Jadi ada buku pencatatan kelas akunnya, kelas akun kas, nama akun kas. Terus kode akun di sebelah kirinya. Di sini ada kode akunnya. Akun. Satu. Kita buat dulu lapangannya. Ini sama seperti tadi. Sini ada tanggal. Di sini ada keterangan. Terus di sini ada rep. Selanjutnya di sininya ada debit. Selanjutnya juga ada kredit dan di sini ada saldo. Kalau kas, akun normalnya adalah di debit, kecuali perusahaannya rugi ya. Jadi kalau perusahaannya normal-normal aja, pasti akan sisanya di debit. Tapi kalau modal, normalnya di kredit, di kanan, gitu aja lah. Cara gampangnya. Oke. Oke. Ya, kita buat dulu lapangannya. Jasmine itu siapa ya nama itunya? Ernie ya? Ya, Ernie. Oke, Ernie. Sebentar, nanti saya catat. Oke. Ernie. Ya, sekarang saya itu ya. Kita akan mencatat semua yang kas, yang kodenya 111. Ya. Kita lihat dari halaman 1. Mana aja yang ada 11? Tanggal 1. Tanggal 2. Tanggal 5. Oke ya. 1, tanggal 2, tanggal 5. Oke. Sehingga di buku besarnya mulai dari tanggal 1 2006 di sini
Sama seperti tadi, sama persis. 2006 Januari, tanggalnya tanggal 1. Keterangannya apa keterangannya? Tadi adalah setoran modal Susi. Referensinya apa referensinya? Referensinya adalah Jurnal Umum halaman 1. Sehingga di sini referensinya adalah JU 1. Letaknya di mana? Di debit apa di kredit tanggal 1 kasnya? Tanggal 1 kas yang 1,1 adanya di debit. Sehingga di buku besarnya di sini juga adalah di debit. Rp7.500.000. Di kreditnya nolak, kan nggak ada kan? Sehingga saldonya 7.500.000. Ini untuk tanggal 1. Tanggal 1. Oke. Loh, kok nggak bisa ke bawah lagi ya? Habis ya? Ya, habis deh. Terus tanggal 2. Coba bisa nggak ke bawah lagi? Saya lihat ya. Oh, nggak bisa lagi. Udah. Ini mentok udah. Udah, inilah batasnya. Tanggal 2. Judulnya beban sewa. Tapi lihat, kasnya ada di kredit. Nah, ini tanggal 2. Judulnya apa tadi? Sewa kantor. Referensinya sama, Jurnal Umum halaman 1. Nilainya di mana tanggal 2 tadi? Tanggal 2 di kredit, nilainya 300.000. Nilainya 300.000. Sehingga saldonya debit dikurangi kredit, jadi selisihnya 7.200.000. 7.200.000. Lanjut lagi, cari yang satu-satu. Oh, tanggal 5. Salon. Judulnya peralatan salon. Letaknya di mana? Di kredit. Nilainya berapa? 2.250.000. Sehingga kalau kita lihat terus, sehingga saldo terakhir di halaman 136, saldonya adalah 8.362.500. Tapi ini untuk kode akun 1,1. Kode akun 1,1. Harus dibuat untuk semua akun. Nomor akun 12,
Jadi tolong lihat halaman 136 ya. Halaman 136. Di sini. Nah dulu. Ini harus dibuat 12, 13 gitu. 21, 22 semuanya ini. Pak, JU2 apa? Nah, ini kan kalau jurnal umumnya pindah halaman, ini JU2. Ini jurnal umum yang pindah halaman. Ingat ya, JU2 artinya apa? Jurnal umum yang pindah halaman. Wah, nggak bisa nulis di sini. Oh, di sini. Jurnal umum halaman 2. Nggak bisa, nggak enak lihatnya. Ya. Jurnal umum halaman 2. Itu JU2. Nih, seperti ini. Peralatan salon pertama beli 2.250.000. Peralatan salon yang kedua 5.250.000. Sehingga peralatan salonnya nilainya adalah 97.500.000. Itu juga perlengkapan. Perlengkapan salon, misalnya misalnya jelly rambut, minyak rambut 450.000. Nah, masalah timbul pas di terakhir, nanti minyak rambutnya kan habis gitu loh. Maka perlu jurnal penyesuaian. Itu kenapa kita perlu jurnal penyesuaian. Gitu juga sewa. Sewa kantor kan bulan Januari nih. Pas akhir bulan sudah selesai sewanya. Tadinya sewa kantor ini kita anggap sebagai aset kita. Tapi pas bulan Februari sudah habis. Bingung nggak? Bingung nggak? Ya, nanti minggu depan akan saya fokus ke sana, ke jurnal penyesuaian. Tapi kita kembali dulu ya. Ini kita sudah semua, kita kelas-kelaskan semuanya. Jadi kita buat akun 11, akun 12, akun 13, itu sudah kita buat semua. 14, 31, 32, 41 semuanya. Habis itu kita buat dalam laporan keuangan awal. Yaitu apa? Neraca saldo. Neraca saldo isinya apa? Neraca saldo kembali di sini. Neraca saldo ini ya, yang neraca tuh yang ini ya. Aset, kewajiban, dan modal. Aset, kewajiban, dan modal. Yang ini kaitan dengan pendanaan, yang ini terkait dengan harta kita. Jadi kodenya apa? Kalau di buku di kodenya itu 11, 12, 13, 21, 22, 31, 32, 41, 51, 53, 59. Jadi modal, prive, pendapatan, beban, itu dimasukin semua. 11, 12, 13, 21, 22, 31, 32, 41, 51, 53, 59. Oke. Pak, kok yang lainnya nggak ada? Karena memang nggak ada. Ya. Jadi kalau dilihat kodenya kan ada 55, 54 gitu. Karena nggak ada ya jadi nggak dimasukin. Jadi semuanya itu ya
11, 12, 13, 14 kalau ada. Tapi kita kan nggak punya tuh 14. 21, 22, 23, 24. Nggak ada. Jadi yang ada aja. 31, 32, 51, 52, 53, 54. Itu nggak ada. Dan pendapatannya 41. Pendapatannya. Neraca saldo kanan sama dengan kiri. Kalau nggak sama gimana Pak? Artinya salah. Inputnya salah. Tuh kalau ujian di tempat saya di IKIP Jakarta sana, kalau penjumlahan awalnya ini nggak sama, udah pasti salah itu. Inilah susahnya akuntansi. Salah di satu bagian, semuanya jadi salah. Oke. Nah, ada yang ditanya? Ada yang ditanya nggak? Minggu depan kita membuat jurnal penyesuaian. Pak, kenapa perlu penyesuaian? Yaitu tadi saya bilang ya. Jadi yang kita sewa itu sudah tidak jadi sewa lagi. Karena sudah habis masanya. Peralatannya juga sudah habis. Perlengkapannya, bukan peralatannya. Misalnya kalau kita buat bengkel, oli mesin, oli minyak, itu kan sudah habis. Itu perlu kita sesuaikan. Nah, sekarang coba buka halaman 171. Nah, dulu. Iya, ribet ya. Kayaknya ribet nih ya. Halaman 149. Oh, nggak ada. Belum saya print. Soal latihannya belum. 168. Oke. Artinya saya sampai sini dulu. Boleh tanya loh. Semuanya. Saya tunggu. Klasifikasi. Pokoknya saya hari ini adalah buat dari jurnal umum, dari transaksi harian ke jurnal umum, dari jurnal umum ke buku besar. Ke buku besarnya ini.
Ini yang saya contohkan adalah klasifikasi dari akun satu, padahal sesuai dengan yang ada di modul untuk semua kelas akun kita buat ya. Nih nomor akun 31, 32 sehingga di halaman 136 ini 36 36. Minggu depan kita akan buat laporan jurnal perubahan. Jurnal perubahan itu dari halaman 138 sampai 104 apa. Terus setelah jurnal penyesuaian saya kasih UTS-nya. Laporan itu untuk UAS-nya. Itu. Ada yang ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, sampai di sini aja ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.